Selamat datang di channel Behind the Scene. Channel yang semangat menghibur, walaupun kurang tidur. Minggu lalu, kita sudah menyaksikan alur cerita dari serial animasi Transformers War for Cybertron episode pertama. Pada episode itu, kita bisa melihat Bumblebee adalah robot independen yang tak tergabung dengan kelompok manapun. Pada akhir episode, kita juga melihat ada robot misterius yang mencoba datang ke markas Decepticon. Pada video kali ini, kami akan membacakan alur cerita dari episode kedua untuk melanjutkan cerita dari episode pertama. Seperti apa ceritanya? Berikut ini kami rangkumkan untuk Anda. Di markas Decepticon, Megatron sedang rapat dengan para bawahannya. Mereka merencanakan untuk menggeledah setiap sektor di Cybertron untuk menemukan Autobot. Lalu, ia mendapat kabar bahwa ada satu robot tak diundang ingin menemuinya. Robot itu kemudian masuk dengan cara membanting salah satu Decepticon di sana. Tindakan itu membuat seisi ruangan hening. Robot itu terlihat misterius, karena ia mengenakan jubah berwarna hitam. Namun, postur tubuh dari robot misterius itu sangat familiar. Seketika, para Decepticon mengacungkan pistol ke arahnya. Namun, Megatron memerintahkan para bawahannya untuk menurunkan pistol mereka. Megatron berkata mereka boleh saja menembak jika ia perintahkan untuk menembak. Jetfire masih curiga dengan robot misterius itu. Jetfire berkata bahwa kedatangannya itu mungkin saja hanyalah jebakan. Robot misterius itu terus berjalan ke arah Megatron tanpa rasa takut. Kemudian, ia membuka kedua tangannya. Merasa gerakan itu mencurigakan, dari belakang Megatron, salah satu Decepticon melakukan tembakan. Sontak Megatron memukulnya karena ia melepaskan tembakan yang tak perlu. Megatron berdiri dari singgasananya dan bertanya pada robot itu kenapa ia begitu bodoh untuk berani datang ke markas Decepticon. Robot itu menjawab sambil membuka jubahnya. Ia mengatakan bahwa kedatangannya semata-mata untuk mendapat pengharapan. Ternyata, robot misterius itu adalah Ultra Magnus. Secara terang-terangan ia mengatakan menyerah kepada Decepticon. Singkat cerita, Magnus kemudian diajak masuk untuk berbicara empat mata dengan Megatron. Pada percakapan itu, Magnus mengingatkan Megatron mengenai pertempuran di gerbang Tannhauser. Di pertempuran itu, Megatron dan Ultra Magnus pernah berjuang bersama. Mereka diceritakan saling melindungi satu sama lain. Tujuan Magnus mengingatkan itu karena ia sudah lelah dengan peperangan yang terjadi antara Autobot dan Decepticon. Ia ingin perang ini diakhiri secara damai dan adil. Namun, Megatron ingin perang ini selesai jika Optimus dan Autobot lain menyerah padanya dan tunduk pada visinya. Magnus menyarankan Megatron untuk turut mengajak Optimus berbicara, mendiskusikan solusi lain. Namun, Megatron menolak usulan itu. Magnus kembali menegaskan, jika perang tetap dilanjutkan, maka tidak ada pihak yang akan menang. Megatron hanya diam, ia malah menyuruh Jetfire membawa Magnus ke dalam sel. Sementara itu, di markas Autobot, mereka juga sedang mengadakan pertemuan. Pada pertemuan itu, Optimus mengabarkan kepada para Autobot mengenai penyerahan diri Ultra Magnus terhadap Decepticon. Hal itu membuat para Autobot kaget tak menyangka. Mereka menanyakan mengapa Magnus melakukan itu. Optimus hanya bisa mengatakan jika Ultra Magnus dan dirinya memiliki pandangan yang berbeda mengenai perang. Magnus percaya bahwa inilah waktu yang tepat untuk berhenti berjuang. Sementara Optimus tetap ingin berjuang demi kebebasan mereka. Sideswipe mengusulkan agar mereka pergi dari sana sekarang juga, karena Magnus tahu lokasi mereka. Kok juga mengatakan demikian, karena bisa saja Magnus membocorkan itu pada Decepticon. Tapi, Optimus tetap berbaik sangka pada Magnus. Ia percaya bahwa Magnus tak akan berkhianat. Optimus hanya menyampaikan agar Autobot sebaiknya bersiap untuk pertempuran selanjutnya. Di markas Decepticon, terlihat Megatron sedang memantau CCTV yang ada di penjuru Cybertron. Kemudian, datang Shockwave melaporkan pembentukan tim untuk mencari sebuah benda kuno bernama Allspark.
Megatron bertanya pada Shockwave apakah dia yakin akan mencari benda itu, mengingat benda itu sudah lama tak terlihat. Bahkan, banyak yang mengira bahwa benda itu hanyalah mitos. Shockwave sangat yakin dan ia percaya bahwa Allspark akan membantu Decepticon memenangkan perang. Nantinya, ia akan menggunakan Allspark sebagai alat untuk memanipulasi gelombang pikiran, sehingga ia dapat memformat ulang semua Autobot yang tersisa. Namun, Megatron masih belum yakin dengan rencana itu. Ia butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Rencana tersebut ternyata didengar oleh Magnus dari balik sel. Ia kemudian melaporkan itu kepada Optimus. Laporan Magnus pun diterima oleh Optimus. Red Alert menanggapi laporan itu. Ia berasumsi bahwa itu mustahil untuk dilakukan, karena Allspark sudah tak terlihat selama ribuan tahun. Namun, Optimus tetap ingin semua Autobot berjuang menemukannya. Sayangnya, keputusan Optimus ditentang oleh beberapa Autobot lain. Bahkan, Sideswipe menyebutkan bahwa mungkin saja laporan Magnus tadi hanyalah jebakan, mengingat ia sudah menyerah kepada Decepticon. Akan tetapi, Optimus masih yakin pada Magnus. Ia lantas merencanakan penyisiran semua sektor untuk mencari Allspark. Tanpa diketahui Magnus, ternyata transmisi dari pesan yang ia kirim kepada Optimus terdeteksi oleh Soundwave. Ia melaporkan itu kepada Megatron dan Megatron terlihat marah. Namun, kemarahannya mereda saat tahu kalau transmisi itu bisa ia gunakan untuk menjebak Autobot. Dengan bantuan Soundwave, ia lantas merekayasa penemuan Allspark. Mereka mengirimkan pesan kepada Autobot yang berisi koordinat Allspark palsu. Sementara itu, Megatron memerintahkan bawahannya yang lain untuk mengepung Autobot di koordinat yang diberikan tadi. Singkat cerita, sampailah para Autobot di koordinat yang dikirim tadi. Megatron menyuruh para Decepticon bersiap untuk melakukan penyerangan. Elita mulai curiga karena lokasi itu terlihat sangat pas untuk dijadikan jebakan. Namun Optimus tetap optimis. Cog kemudian menemukan benda yang terlihat seperti Allspark. Setelah dilihat dan dikeluarkan, ternyata itu adalah kubus dengan energon konsentrasi tinggi. Saat itulah, Decepticon mulai melakukan penyerangan. Dalam penyergapan itu, terlihat Cog tertembak hingga membuatnya hilang kesadaran. Chromia yang ada di sampingnya harus menariknya untuk mencari perlindungan. Pertarungan cukup sengit. Baik Autobot maupun Decepticon, keduanya saling adu tembak. Karena kalah jumlah, Autobot memutuskan untuk mundur dan pergi dari medan perang. Sesampainya di markas, mereka berusaha untuk memperbaiki Cog. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di sana. Wheeljack juga menanyakan mengenai kubus energon tadi. Sayangnya energon itu pun tak sempat mereka ambil. Optimus cukup kecewa. Namun ia tetap bertanya pada Wheeljack apakah ia berhasil melacak keberadaan Allspark yang asli. Wheeljack menjawab bahwa ia membutuhkan energon lebih banyak untuk melakukan itu. Elita mulai marah pada Optimus, namun Optimus tak menghiraukannya. Ia lantas memerintahkan Wheeljack untuk tetap mencari. Sementara di kubu Decepticon, mereka juga memiliki korban jiwa. Namun mereka tak peduli, yang mereka pedulikan hanyalah kubus energon tadi. Sayangnya, kubus energon itu tak ada di posisinya. Mendengar kabar itu, Megatron sangat murka. Namun, Shockwave mengatakan jika energon itu bukan dicuri oleh Autobot, melainkan oleh robot tanpa identitas. Ternyata, robot yang dimaksud adalah Bumblebee. Kemudian, Megatron mendatangi Ultra Magnus dan memaksanya untuk memberitahukan lokasi Optimus Prime. Magnus pun menolak dengan penuh yakin. Megatron lantas memerintahkan Shockwave untuk menjalankan rencana awalnya, yaitu memformat ulang semua pikiran Autobot yang ada di Cybertron. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.